Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raskelani Toni Putri dengan NIM 33332440049, kelompok 7 Praktikum Penelitian Operasional 1. Di sini saya akan mempresentasikan eh, penyelesaian dari tugas mingguan yang saya dapatkan untuk modul 2 yaitu metode Big M. Di sini terdapat soal yaitu Pak Rudi adalah seorang peternak ayam di Jambi sedang berusaha menyusun formulasi pakan ternak yang efisien dan hemat biaya. Ia memiliki tiga jenis bahan pakan utama yang tersedia di pasaran, yaitu jagung, dedak padi, dan bungkil kedelai. Setiap bahan memiliki harga dan kandungan nutrisi yang berbeda-beda untuk meningkatkan efisiensi usaha ternaknya. Pak Rudi ingin menyusun formulasi pakan harian ayam yang memenuhi kebutuhan nutrisi minimum, yaitu protein, karbohidrat, lemak, dan serat, serta dapat dipenuhi dengan biaya serendah mungkin. Setelah mencari informasi dari penyuluh dan sumber internet terpercaya, ia memperoleh data nutrisi dari masing-masing bahan pakan seperti berikut. Di sini ada nutrisi untuk protein, yaitu jagung itu dibutuhkan sebanyak 9 kilogram, dedak padi 13 kilogram, bungkil kedelai 44 kilogram, dan untuk kebutuhan minimum perharinya yaitu 20 kilogram. Untuk karbohidrat, yaitu jagungnya itu 74 kilogram, dedak padinya 66 kilogram, bungkil kedelainya 22 kilogram. Kebutuhan minimum perharinya itu 60 kilo. Untuk lemak jagungnya itu 4 kilogram, dedak padinya itu 3 kilogram, bungkil kedelainya itu 1 kilogram, dan untuk kebutuhan minimum perharinya itu 5 kilogram. Untuk serat, jagung diperlukan sebanyak 13 kilogram, dedak padi 18 kilogram, bungkil kedelai 33 kilogram. Untuk kebutuhan minimum perharinya itu 15 kilogram per hari. Adapun harga per kilogram dari masing-masing bahan pakan sebagai berikut. Untuk jagung itu harga per kilogramnya 8.500, dedak padi 4.000, dan bungkil kedelai itu 8.000. Berdasarkan kondisi tersebut, tentukan komposisi optimal dari bahan pakan dalam kilogram yang harus digunakan agar memenuhi semua kebutuhan nutrisi dengan biaya seminimal mungkin. Nah, yang pertama itu kita beralih ke Excel-nya. Ini di sini kita buat terlebih dahulu untuk bentuk umumnya, yaitu untuk Z-min-nya itu karena di sini kan kita dimintanya untuk meminimalisir, meminimumkan. Jadi di sini Z-min di sini 8,5 X1 plus 4 X2 dan 8 plus 4 maaf 8,5 X1 plus 4 X2 plus 8 X3. Di sini X1, X2 dan X3 itu permisalan dari si jagung, lalu jagung, dedak padi, dan bungkil kedelainya. Jadi yang X1-nya itu jagung, X2-nya dedak padi, dan X3-nya itu bungkil kedelai. Nah, di sini angka-angka 8,5, 4, dan 8 itu untuk harga per kilogramnya dari masing-masing pakan ternak tadi. 8.500, 4.000, dan 8.000. Kemudian di sini dengan F kendalnya itu kita buat seperti kayak tadi untuk proteinnya jagung itu diperlukan sebanyak 9 kilogram, dedak padi 13, dan bungkil kedelai 44. Nah, berarti kita tulis seperti dan untuk kebutuhan hariannya itu 20 kilogram per hari. Nah, di sini kita tulis seperti ini. 9 X1 untuk 9 kilogram plus 13 X2 untuk 13 kilogram dan plus X3 untuk 44 kilogram bungkil kedelai. Di sini kita memakai lambangnya itu lebih dari sama dengan 20 kilogram tadi ditaruh di sini dan seterusnya seperti itu juga sama. Nah, jika bentuk umumnya sudah terbentuk seperti ini, kita buat ke bentuk bakunya. Untuk Z-nya di sini didapatkan 8,5 X1 plus 4 X2 plus 8 X3 plus 0 S1 plus 0 S2 plus 0 S3 plus 0 S4 plus MA1
plus MA2 plus MA3 plus MA4. Di sini S1 itu adalah slag, maaf, adalah surplus, dan di sini A itu melambangkan artificial. Jadi S melambangkan surplus dan A itu melambangkan artificial. Nah, di sini dengan F kendalanya itu kita tulis lagi. Kita ubah bentuk lebih dari sama dengannya itu menjadi bentuk sama dengan seperti ini. Jadi 9x1 plus 13x2 plus 4x3. Nah, karena di sini tandanya itu lebih dari sama dengan, jadi kalau lebih dari sama dengan itu minus surplus plus artificial. Jadi di sini kita tulis minus S1 plus A1. S1 karena S1 dan A1 itu karena ini bentuk yang pertama sama dengan 20 dan seterusnya seperti itu. Jadi min S2 plus A2 karena di sini surplus dan artificial itu bentuk kedua dan seterusnya seperti itu. Nanti di akhir ditulis X1, X2, X3, S1, S2, S3, S4, A1, A2, A3, A4 lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk tabel simplex awalnya itu ditulis seperti ini. A1, A2, A3, A4 itu tadi eh, M, kita, kita misalin M. Terus untuk di sini tuh X1, X2, X3 semua variabelnya ini ditulis di sini di tabel yang ini, di baris yang ini. Nah, untuk CG-nya itu koefisien dari masing-masing. Misalnya X1 itu 8,5, X2 itu 4, X3 itu 8, S1 itu 0, dan seterusnya. Seperti itu, disesuaikan sama yang di sini bentuk baku koefisiennya. Lalu untuk A1, A2, A3-nya itu didapat dari sini, kendala, dari kendala ini. Jadi untuk A1, X1 itu 9, A2 di X2, X1 itu 74, dan seterusnya seperti itu. Lalu yang pertama itu kita mencari eh, kolom kuncinya dulu. Kolom kuncinya itu didapatkan dengan melihat eh, nilai positif terbesar. Gimana caranya? Di sini kan sudah ada 100M min 8,5, 100M min 4, 100M min 8. Nah, untuk memilih mana yang positif paling besar itu kita misalin M-nya itu adalah 1. Jadi misalnya 100 dikali 1 minus 4. Berarti kan di sini yang paling besar positifnya tuh yang ini. Karena kalau misalnya ini berarti 100 dikali 1 min 8,5 dikurang 8,5. Terus kalau yang ini tuh 100 kali 1 dikurang 8. Hasilnya masih tetap lebih besar yang 100 dikali 1 dikurang dengan 4. Jadi koefisiennya adalah X2 ini. Lalu jika sudah, kita cari indeksnya. Kita cari indeksnya dengan menggunakan rumus yaitu solusi dibagi dengan kolom kunci ini. Nah, nanti ditemukan nilai positif yang terkecilnya, maka itu yang dijadikan baris kunci. Dan 18 ini, angka 18 ini yang menjadi key elemennya. Kemudian kita lanjut ke iterasi pertamanya. Itu kita tulis A1, A2, A3. Nah, karena di sini tadi kolom kuncinya itu adalah X2, kemudian key elemennya dan baris kuncinya itu ada di A4. Jadi X2-nya itu kita pindah ke sini. Jadi X2 seperti ini. Koefisiennya itu kita tulis lagi. A1 itu M, A2M, A3M, dan untuk X2 itu koefisiennya 4. Nah, seperti itu. Lalu kita cari nilai X1-nya. Sini itu dengan rumus sama dengan baris yang ini yang aman dibagi dengan ini. Aman, lalu dikunci 1 kali, kemudian enter.
seperti ini. Lalu tinggal di drag saja ke samping sampai dengan solusinya. Nah, seperti ini. Lalu untuk yang ini itu cara mencarinya itu dengan sama dengan barisannya dikurang. Ini kolom kunci, kolom kunci yang sejajar dengan baris yang pertama ini, baris awal ini, kemudian dikali dengan baris kunci ini, tutup kurung dibagi dengan key elemennya, tutup kurung, kemudian kita kunci 3 kali, kunci 2 kali, kunci sekali. Template seperti ini. Lalu untuk mencari ZJ-nya itu dengan cara A1 dikali dengan koefisiennya, lalu tambah A2 dikali dengan koefisiennya, seterusnya seperti itu. Nah, untuk ZZ-nya itu sudah ditemukan nilai-nilainya seperti ini. Kemudian untuk mencari baris apa kolom kuncinya itu kita lihat dengan nilai positif yang paling besar. Berarti yang ini, yang X1 itu kita tandain kolom kunci. Nah, untuk indeksnya juga sudah ditemukan yaitu nilai positif paling kecil. Seperti yang ini. Kita tandain juga ini dan untuk yang ini. Untuk iterasi selanjutnya, iterasi kedua, ketiga, keempat, lima, enam, dan tujuh juga sama seperti itu. Dan ini solusinya ditemukan di iterasi ketujuh, di mana semua nilainya itu negatif, tidak ada yang positif. Berarti sudah ditemukan solusinya, yaitu 1,7 dan 6,68. Selanjutnya beralih ke form QM. Untuk penyelesaian melalui software form QM itu tinggal kita masukin aja variabel dan
data-datanya. Seperti untuk jagung itu dibutuhkan 9 kilogram untuk proteinnya, dan dedak padi itu 13 kilogram, bungkil kedelai itu 44 kilogram, lebih dari sama dengan 20. Untuk minimize-nya di sini kita masukkan harga per kilo dari masing-masing pakannya. Seperti jagung itu 8.500, dedak padi itu 4.000, dan bungkil kedelai itu 8.000. Nanti jika sudah terisi semua seperti ini, langsung di-solve. Nah, ini udah muncul data untuk solusinya, hasil untuk solusinya, yaitu sama ya, sudah sesuai dengan yang tadi ada di Excel, 1,67 dan 6,67. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, eh, penyelesaian melalui Microsoft Excel dan POM-QM itu hasilnya sama. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.